الرحمن الرحيم بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi semangat dalam menuntut ilmu agama. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan menarik, yaitu macam-macam najis. Ada yang tahu nggak ada berapa macam najis itu dan apa saja macam-macam najis itu? Ada yang tahu? Nah, kalau gitu kita simak dan pahami penjelasan. Tahukah kalian menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman? Dalam Islam, kebersihan bukan hanya soal tubuh saja, tetapi juga pakaian, tempat, dan juga lingkungan. Salah satu aspek penting dalam menjaga kebersihan adalah memahami najis. Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat Islam dan dapat menghalangi sahnya ibadah seperti sholat. Dengan memahami macam-macam najis dan cara membersihkannya, kita dapat memastikan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam pelajaran ini kita akan mempelajari 3 jenis najis berdasarkan tingkatannya. Yang pertama yaitu najis mukhaffafah, yang artinya najis ringan. Yang kedua yaitu najis mutawassithah, yang artinya najis sedang. Dan yang ketiga yaitu najis mughalladah, yang artinya najis berat. Mari kita bahas satu persatu contoh dan hikmah di balik aturan ini. Yang pertama, najis mukhaffafah, yang artinya najis ringan. Najis mukhaffafah adalah najis ringan yang cara membersihkannya lebih sederhana dibandingkan jenis najis lainnya, yaitu air kencing bayi laki-laki yang hanya menyusu ASI dan belum mengonsumsi makanan lainnya. Jika pakaian atau benda lain terkena najis ini, cukup dengan memercikkan air pada bagian yang terkena najis tersebut. Hadis Rasulullah SAW yang menjadi dasar yaitu air kencing bayi laki-laki cukup diperciki air, sedangkan air kencing perempuan harus dicuci. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Yang kedua yaitu najis mutawassithah, yang artinya najis sedang. Najis mutawassithah adalah najis yang paling umum kita temui sehari-hari. Contoh najis ini yaitu meliputi air kencing manusia selain bayi laki-laki yang masih menyusu ASI, kemudian kotoran manusia dan hewan, darah, nanah, dan muntah. Cara membersihkan najis mutawassithah ini adalah mencuci bagian yang terkena najis hingga hilang warnanya, baunya, dan juga rasanya. Contoh kasus misalnya ketika seseorang berjalan-jalan di taman, kemudian ia menginjak kotoran hewan. Untuk membersihkannya, sepatu atau kaki tersebut harus dicuci dengan air yang mengalir sampai kotoran itu hilang sepenuhnya, baik warnanya, baunya, maupun rasanya. Dan jika ada darah dan luka yang mengenai pakaian, cucilah pakaian tersebut hingga tidak ada bekas darah yang tersisa. Dan yang ketiga yaitu najis mughalladah, yaitu najis berat. Najis mughalladah adalah najis yang sangat berat, yang berasal dari anjing dan babi.
termasuk air liur, kotoran, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan keduanya. Cara membersihkannya najis ini memerlukan langkah khusus, yaitu mencuci sebanyak 7 kali, dan salah satunya dengan tanah. Hadis Rasulullah SAW yang mendasari yaitu, sucinya bejana salah seseorang di antara kalian jika dijilat anjing adalah mencucinya 7 kali, dan salah satunya dengan tanah. Hadis riwayat Muslim. Nah, apa hikmah di balik hukum najis ini? Mengapa Islam mengatur tentang najis dan cara membersihkannya? Ada beberapa hikmah penting yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan dan kesehatan. Islam sangat memperhatikan kebersihan sebagai bagian dari kehidupan. Dengan membersihkan najis, kita menjaga diri dari penyakit dan menjaga lingkungan tetap nyaman. Yang kedua yaitu melatih kedisiplinan. Membersihkan najis mengajarkan kita untuk teliti, sabar, dan disiplin. Ini adalah bagian pembentukan karakter seorang muslim. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran spiritual. Kebersihan adalah syarat sahnya ibadah seperti sholat. Dengan menjaga kesucian dari najis, kita juga menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini membuat ibadah kita lebih khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, membentuk kebiasaan. Anak-anak yang diajarkan menjaga kebersihan sejak kecil akan tumbuh menjadi individu yang peduli pada kebersihan, baik pribadi dan lingkungan. Demikian penjelasan macam-macam najis dalam fikih. Kita telah mempelajari 3 jenis najis dan cara membersihkannya. Ingatlah selalu bahwa kebersihan adalah bagian dari iman, dan menjaga kebersihan adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa menjaga kebersihan tidak hanya untuk ibadah, tetapi juga untuk kesehatan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bangga jadi mahasiswa UIN Syekh Nurjati. Dengan ilmu meraih asa, harap kami tiada henti.